Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, yarhamullahu nisa'al muhajiratil uwal lamma anzalallahu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Semoga Allah merahmati wanita-wanita sahabat muhajirin yang pertama. Ketika turun ayat ini, An-Nur ayat ke-31 yang berbunyi wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah para wanita menutupkan kain kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mereka langsung menggunting-gunting kain atau sarung-sarung mereka, lalu mereka berikhtimar dengannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, fakhtamarna biha ay ghattayna wujuhahunna. Maka mereka melakukan ikhtimar. Apa makna ikhtimar? Mereka menutup wajah-wajah mereka. Dan masih banyak dalil lagi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan jemaah sekalian, ulama 4 mazhab bersepakat bahwa wanita menutup wajah atau bercadar itu disyariatkan. Dan mereka sepakat wajib bagi wanita untuk menggunakan cadar. Di dalam 2 keadaan. Yang pertama, ketika ada kekhawatiran munculnya fitnah. Seperti misalkan wanitanya semua orang bilang cantik. Atau di masyarakat yang lemah iman. Keadaan yang kedua, dalam kondisi ada laki-laki yang dikhawatirkan melihat mereka dengan syahwat. Ini 2 kondisi, ulama Islam termasuk ulama fikih 4 mazhab sepakat harus menggunakan cadar. Lalu kemudian mereka berbeda pendapat ketika tidak dikhawatirkan fitnah dan syahwat ini. Dalam 2 pendapat, sebagian mengharamkan, sebagian tidak mengharamkan. Dan yang tidak mengharamkan ini pun terbagi 2 lagi, yang memakruhkan dan yang tidak memakruhkan. Dan juga mereka sepakat dalam 2 kondisi dibolehkan untuk melepas cadar. Pertama, dalam kondisi darurat seperti untuk pengobatan. Yang kedua, dalam kondisi ada hajat, laki-laki melihat wajah calon istrinya dibolehkan. Inilah beberapa nukilan dari ulama 4 mazhab. Yang pertama dalam mazhab Hanafiyah dari kitab Hasyiah Al-Durril Mukhtar oleh Ibnu Abidin. Wadallatil mas'alah ala anna al-mar'ah manhiyatun an idhari wajhiha lil ajanib bila daruratin. Permasalahan ini menunjukkan bahwasannya seorang wanita terlarang untuk menampakkan wajahnya kepada laki-laki yang bukan mahram tanpa alasan darurat. Beliau juga berkata, mahmalul istihbab inda adamil ajanib. Disunahkan untuk menggunakan cadar bagi wanita kalau tidak ada laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahram. Wa amma inda wujudihim fal irkha wajibun 'alaiha indal imkan. Adapun ketika ada laki-laki yang bukan mahram, maka menutupkan kain ke wajah mereka wajib kalau itu memungkinkan. Wa inda adamihi yajibu 'alal ajanib ghadul basar. Kalau tidak ada cadarnya, maka wajib bagi laki-laki menundukkan pandangan, tidak melihat kepadanya. Berikutnya dari mazhab Malikiyah. Dikatakan dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuki tentang ucapan penulis ghairul wajhi wal kaffain. Wanita itu aurat selain wajah dan 2 tangannya. Apa artinya? Ay wa ammahuma fa ghairu auratin. Keduanya bukan aurat. Yajuzun nazar ilaihima. Boleh melihat kepada 2 anggota tubuh ini. Wala farqa baina dhahiril kaffain wa batinihima. Dan tidak ada bedanya apakah telapak tangan atau punggungnya. Bisyartin alla yukhfa bin nadhr lidzalika fitnah. Dengan syarat tidak dikhawatirkan munculnya fitnah dari melihat 2 anggota tubuh wanita tersebut. Wa ayyakuna an-nadhr bighairi qasdi ladzatin wa illa huriman nadhar lahuma. Dan juga maksud orang melihat bukan untuk memuaskan syahwatnya. Kalau maksudnya untuk itu, maka haram. Yang ketiga, mazhab Syafi'iyah. Imam Nawawi berkata dalam Rawdatul Talibin, nadhrur rajul ilal mar'ah fayuharramu nadhruhu ila auratiha mutlaqan wa ila wajhiha wa kaffaiha in khafa fitnatan. Seorang laki-laki melihat kepada wanita yang bukan mahramnya, maka haram melihat auratnya secara mutlak. Dan juga melihat kepada wajah dan 2 tangannya haram apabila dikhawatirkan munculnya fitnah, godaan antara mereka. Wa in lam yakhaf fawajhani qala aktsarul ashab la siyama al-mutaqaddimun la yuharram lakin yukrah wathani yuharram. Kalau dia tidak khawatir munculnya fitnah, maka ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau, kebanyakan ulama, terutama ulama terdahulu, mengatakan tidak haram tapi makruh. Jadi bukan boleh tapi makruh. Pendapat kedua
tetap haram. Dan Imam Nawawi dalam Minhajul Talibin menguatkan pendapat yang kedua, bahwa hukumnya haram. Yang terakhir, dalam mazhab Al-Hanabilah dikatakan di dalam kitab Al-Insaf Ar-Raji fi madhabil Imam Ahmad rahimahullah, anna an-nadhra ila wajhil ajnabiyyah min ghairi hajatin la yajuz. Pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah, bahwa melihat ke wajah wanita yang bukan mahram tanpa hajat itu tidak boleh. Wa in kanati syahwa muntafiyah lakin yukhafu thawranuha. Meskipun laki-laki yang melihatnya tidak syahwat, karena itu akan tetap memunculkan syahwat di kemudian hari. Pelopor bagian sunnah Asia Tenggara.